Sorry. Sorry ya tadi karena kebuka. Gue nggak mau, bahaya. Gue nggak mau. Slatingan gila, ada yang notice slatingan doang, gawat. Sorry. Oh my god. Keberatan main phone holder parah. Bukannya harusnya bisa ya bawa HP. Ulang lagi gimana? Gue nggak biasa live. Gimana? Kayak nggak jatuh lagi. Hai, ada yang dari Makassar. Gimana? Harus hati-hati. Sorry ya, Ken. Tunggu. Ini phone holdernya nggak bagus nih, mereknya jangan beli yang ini. Jan, are you in it? Udah? Nih. Oke. Kita ngomong selama 30 menit soal masalah-masalah hidup, ya. Manage stress. Karena kalau kita nggak tidur tambah gendut. Gue lapar terus kalau gue nggak tidur. Kembali lagi. Iya. Oke, jadi gimana? Ya, gue lagi makan. Gimana jadinya supaya gue bisa tidur dalam masalah lanjutin? Oke. Kenali dulu masalahnya itu apa. Maksudnya itu kadang kan kita stres kan pasti karena ada masalah. Jadi kita harus tahu dulu nih masalahnya apa. Nah, kadang kita nggak bisa tidur karena kita overthink memikirkan masalah-masalah yang datang. Itu kan yang bikin kita jadi stres gitu kan. Ketika kita sudah tahu masalahnya apa, misalkan aku punya masalah A, B, C, aku mikirin mantan pacar aku, soalnya kan baru putus. Terus aku juga Kalau gue mikirin sih nggak pernah keluarga. mikirin mantan pacar, masalah lebih besar. Good ya, nggak usah lagi, nggak usah dipikirin, sudah jadi masa lalu, ya nggak? Bener. Setelah itu, misalnya kita punya masalah keluarga, masalah diri, kemudian masalah hubungan atau apapun itu, kita daripada hanya tidur-tiduran saja, mending kita wake up dulu, bangun, kemudian kita ambil kertas. Kita tuliskan tuh semua kira-kira masalahnya tuh seperti apa. Nah, untuk hari ini, ya udah, kamu pick satu masalah yang menurut kamu bisa kamu selesaikan. Setelah itu, kita analisa. Jadi daripada hanya di pikiran, kadang kita tuh suka gini ya, kita mikirin A, terus habis itu belum selesai, kita udah mikirin masalah B. Belum selesai, mikirin masalah C. Loncat-loncat terus, ujung-ujungnya nggak ada satupun solusi. Ujung-ujungnya membuat kita tuh semakin berpikir, loh kok hidup aku penuh banyak banget masalah. Itu bikin kita makin stres lagi, makin down lagi, makin sulit tidur. Nah, ketika kita mencoba untuk kita keluarkan satu masalah untuk kita analisa lebih lanjut, baru analisa ini ada triknya juga nih. Jadi kalau kita guys, itu catat nih triknya. Kalau di perkuliahan kan tuh ada 5W1H. Jadi what, when, where, who, terus how, dan ya apa yang membuat itu terjadi, kemudian mengapa itu bisa terjadi, siapa aja orang yang berkontribusi, kapan itu terjadi, dan segala macamnya kamu tulis di situ. Misalkan aku punya masalah dengan keluarga, oke, problemnya apa kamu tulis, kemudian self-talk, semacam self-talk kita coba tanyakan kepada diri kita kapan itu terjadi dan segala macam, supaya kita nggak terlalu overthink ketika kita menuangkan ke dalam kertas. Misalnya Dita kan suka tulis juga kan, sometimes kalau kita tulis itu membuat pikiran kita udah nggak lebih full gitu kan. Nah, cara itu bisa kita gunakan juga supaya kita bisa lebih stresnya lebih berkurang. Ketika kita udah menemukan solusi, itu membuat kita tuh lebih kayak baik, untuk satu masalah ini aku akhirnya menemukan solusi. Apalagi yang aku harus lakukan, kayak gitu. Nah, kalau udah, baru kamu kembali ke tempat tidur, belajar untuk mindfulness. Jadi fokus untuk pada saat itu, sekarang ini, dan ya cara mindfulness ada banyak cara. Biasanya salah satu yang bisa kita gunakan tuh nafas. Fokus pada nafas kita. Jadi, nah fokusnya gimana nafas? Bukannya gue nafas setiap saat. Ya, kita kan memang bernafas setiap saat. Tapi kadang kita fokusnya itu bukan ke nafas. Tapi fokusnya itu adalah ke apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mau itu yang di masa lalu, mau itu yang sedang terjadi, atau maupun yang di masa depan. Yang kita cemaskan tuh yang di masa depan. Nah, fokus pada nafas ini adalah kita kayak menghirup. Ketika kita menghirup, kan ada
sensasi atau feeling-feeling yang kita rasakan. Misalkan kayak kita hirup udara, oh karena kita lagi di ruangan AC, udara yang aku hirup itu dingin. Oke, sekarang aku mau mulai mencoba berhitung atau fokus pada nafas. Aku tarik nafas, oke, aku feel nafasnya masuk ke dalam diri aku, kemudian aku hembuskan lewat mulut. Oke, yang keluar dari mulut tuh hangat. Jadi fokusnya ke arah sana supaya pikiran kita terdistraksi, gak pikirin yang masalah mulu kayak gitu. Dan biasanya itu ketika kita mencoba untuk mindfulness, kita akan lebih tenang, lebih feeling tenang dan segala macam. Cuman kalau memang parah, kan ada beberapa tipikal orang yang memang sudah parah banget, yang dia bahkan insomnia itu tidur 1-2 jam doang, itu kan parah banget sebenarnya. Itu bisa ke psikiater untuk mendapatkan obat kayak gitu. Cuman ya biasanya Itu mendingan obat lah, karena obat kan jadi addicted ya sebenarnya. ya, jadi memang lebih baik kita fokus ke kalau itu bisa membantu bagus. Karena gini, psikiater sama psikolog tuh biasa berjalan berdampingan. Jadi mungkin sekedar ilmu baru ya. Psikolog itu lebih ke menterapi. Jadi misalkan kita kan pasti ada problem, itu yang bikin kita stressful kan. Nah, psikolog tuh mencari akar, kenapa kamu insom, kenapa itu bisa terjadi, apa yang terjadi, ada masalah apa, kemudian solusinya gimana yang bisa kamu praktekin ke dalam kehidupan nyata. Sedangkan obat itu akan membantu kita lebih stabil. Karena gini, ketika kita kurang tidur, kita kan jadinya nggak mood ya. Aduh, jadi lapar terus nih. Gue lihat nih makan mulu dari tadi. Maaf ya buat post. Itu bisa jadi salah satu hal yang stress copingnya kamu sih. Makan. Stress coping gue makan banget tuh Haagen-Dazs. Nah, itu kalau terlalu diteruskan itu kadang nggak baik juga buat kesehatan. Karena itu takutnya bisa mengarah ke obesitas dan segala macamnya. Jadi lebih baik cari coping stress yang menurut aku produktif. Yang bisa membuat kita merilis negatif emotionnya kita, tapi juga membuat kita itu feel lebih happy gitu. Jadi kalau kita makan, kadang ada beberapa kasus ya, aku menemukan beberapa klien yang dia stres, dia cara coping stresnya itu dengan makan. Tapi bukannya makin membuat dia nggak stres, tapi malah makin stres karena berat badan naik. Gitu. Jadi menambah masalah baru gitu kan. Memang lebih baik. Jadi memang lebih baik sih cari coping stress yang lain. Kalau misalnya kita di sini kan banyak gara-gara masa corona ini tuh, misalnya stresnya tuh gara-gara masa depan kayaknya tuh nggak certain, itu gimana? Emang sebenarnya kita nggak, itu kan emang arena Tuhan, tapi gimana supaya kita jadi lebih nggak terlalu takut soal hari esok dan minggu depan, ekonomi lagi hancur ya kan, lagi corona begini, mau tutup buka aja masih diperpanjang lagi, bukan barusan si PBB ini kan baru diperpanjang, ini nggak jelas, everything is so unstable gitu loh, dan hidup kan nggak bisa kayak begini, harus terjadwalnya. Gimana tuh Dok? Apa yang terjadi di masa depan kita nggak pernah bisa tahu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah fokus pada yang sekarang yang bisa kita lakukan. Karena kalau misalnya kita terlalu memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu hanya menambah beban di kita. Kita cenderung suka bikin skenario di pikiran kita. Oke, kalau misalkan nanti corona masih berlanjut, nanti gimana, bla bla bla. Nanti kalau aku kayak gini gimana, nanti kalau aku kayak gitu gimana. Tapi masalahnya itu yang lebih ke negatif. Jadi self talk yang lebih negatif itu akan membuat kita lebih ada beban gitu. Jadi sekarang boleh banget. Maksudnya boleh banget untuk mikirin masa depan. Karena itu adalah salah satu hal yang bagus. Karena kita punya planning, kita ada orang yang punya planning untuk masa depan kita. Karena masa depannya kan juga nggak boleh sembarangan gitu kan. Kita kan pasti mau yang terbaik untuk diri kita. It's okay. Tapi terapkan aja dengan bikin planning yang realistis. Sesuatu yang realistis. Jadi bukan asumsi, tapi lebih sesuatu yang realistis. Jadi menganalisa apa yang akan terjadi secara realistis, bukan based on feeling. Cara realistis nggak bisa beda feeling gimana? Karena buat sebagian cewek realistis tuh feeling gue. Nah, feeling itu adalah asumsi. Maksudnya perasaan itu memang adalah hal yang nyata. Hanya saja asumsi, feeling yang aku di sini lebih ke asumsi ya. Asumsi itu bukan suatu hal yang belum hal yang masih belum pasti. Kayak bisa aja terjadi, bisa aja tidak terjadi. Jadi buat apa kita gambling perasaan kita untuk hal yang tidak pasti kayak gitu. Jadi untuk cara kita melawan adalah dengan fakta. Pada kenyataannya,
itu seperti apa. Kalau memang pada kenyataannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan bukan problemnya lagi, tapi ke solusi. Kira-kira antisipasinya gimana. Jadi yang kita planning itu lebih ke antisipasi daripada memikirkan problemnya itu. Gitu, kira-kira. Wah, oke, Kalau itu oke. masa depan ya. Mm-mm. Terus kalau planningnya kayak sekarang misalnya masih nggak jelas kan kapan mulai mau buka, semua berjalan dengan normal lagi. Itu gimana supaya kita masih bisa realistis planningnya? Mm-mm. Ya, mulai satu persatu di breakdown problemnya. Misalkan nih masalah Iya, usaha, gitu iya, kan. Mulai satu misalnya. persatu di breakdown. Memang kita nggak tahu kapan ya corona ini selesai. Maksudnya pandemi ini Mm-mm. ya semua orang kena gitu kan. Bukan Mm-mm. cuma kita aja, tapi Iya, banyak pasti. orang yang kena gitu. Otomatis wajar banget sih kalau kita merasa stres. Mm-mm. Wajar banget. Itu perasaan yang memang benar-benar nyata dan Mm-mm. ketika kita merasa tidak aman, kita Iya, merasa insecure dan segala macam, iya. wajar kalau misalkan perasaan-perasaan stres, perasaan-perasaan sedih, Iya. takut itu muncul, itu wajar banget. Jadi Mm-mm. pahami dulu bahwa itu adalah hal yang wajar kita rasakan, tapi fokusnya itu bukan tenggelam dalam perasaan kita, tapi lebih ke arah apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau memang pandemi ini kita belum tahu kapan bisa kelar, ya Iya. udah kita juga jangan terlalu push diri kita terlalu berat untuk memikirkan kapan ini kelar, kapan ini kelar, kapan ini kelar. Lebih Mm-mm. fokusnya itu oke, anggap kalau misalkan corona selesai di bulan 8, kira-kira apa yang bisa aku lakukan? Kemudian kalau corona selesai di tahun depan, kira-kira apa yang bisa aku lakukan? Kira-kira sambil memikirkan cara-cara atau mungkin peluang-peluang bisnis baru yang bisa kita lakukan gitu. Daripada kita hanya fokus ke kira-kira corona kapan kelar ya, aduh bisnis aku bla 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 atau apapun. Bahkan ya sejak corona ini aku kemarin baca, sejak corona malah banyak hubungan yang berakhir. Iya, iya. Jadi bukan Sekarang cuma cerai jadi bisnis gede doang. banget kan di Hong Kong katanya cerai jadi tinggi banget. Itu kenapa dok? Iya, Karena kan iya. gue sendiri selama corona ini jadi gue nggak ada hubungan berakhir, hubungan mulai juga malah nggak ada. Makanya itu kenapa kira-kira orang pada cerai? Nah, ada dua tipe. Mm-mm. Tipe pertama yang dimana dia itu cara hubungannya itu Mm-mm. jarang ketemu. Jadi ketika misalnya kita suami istri, contohnya Iya. kita suami istri, pagi kerja, Mm-mm. terus malam pulang atau sore pulang. Mm-mm. Nah ketika corona mau nggak mau suami istri ini 24 jam bersama, Iya. ya kan? Ketika Iya. 24 jam bersama, problem-problem akan lebih cepat muncul karena Iya. mulai beradaptasi dengan hubungan atau suasana yang baru ini. Mm-mm. Nah, ketika beradaptasi dan salah satu pihak itu tidak bisa menerima, itu tentu akan membuat konflik muncul, Iya. Itu gitu. advice Jadi, apa tuh yang mau cerai selama pandemi ini? What do you advise them? Untuk mikir lagi atau apa? Jangan buru-buru atau apa? menurut aku sih jangan buru-buru. Hmm. Sometimes gini, kita harus berpikir lebih jauh. Tuh, guys, Memang jangan buru-buru cerai. Cerai itu nah, Tuhan benci perceraian. Benar. tapi memang kita harus analisa dulu sebenarnya hubungan kita ini secara logis ya. Iya. Hubungan kita ini kenapa harus berakhir? Apakah karena ketidakcocokan kita? Apakah karena ini hanya karena ketakutan karena kita belum terbiasa dengan adaptasi yang baru Iya. atau apa? Kita harus cari tahu dulu. Karena bagaimanapun juga ya, apalagi kalau misalnya pernikahannya udah lama kan. Bagaimanapun juga dalam hubungan itu pasti ada masa-masa beradaptasi terus sih. Ketika kamu berhasil melewati adaptasi ini, adaptasi dengan suasana yang baru, itu akan membuat hubungan kalian itu semakin erat. Jadi, kalau mau mengambil keputusan, turunkan ego dulu. Turunkan ego, pikirkan baik-baik, apakah memang itu jalan yang tepat atau tidak. Kalau memang jalan yang tepat, silakan. Tapi kalau memang bukan jalan yang tepat dan masih bisa sama-sama saling memperbaiki, masih mau nih dua pihak ya, kita ngomongin dua pihak pasti sama-sama saling mau memperbaiki, nggak apa-apa, go ahead, lakukan. Itu akan mempererat bonding kalian, kayak gitu. Jadi jangan karena corona, sayang. Iya, sayang ya. Terus dok, kalau misalnya kita sering ketakutan, itu mana sih batas normal sama yang enggak dan bagaimana
itu apa menghadapi ketakutan. selain tulis kalau ketakutan masa depan besok atau ada yang takut dapat corona atau anaknya ntar dapat corona karena sekolah udah Oh, mau mulai dibuka kan bentar lagi buat yang ya, punya ya, anak ya, kecil. ya. Itu gimana? Kalau emosinya itu, ini kita ngomongin perasaan yang langsung muncul ya. Jadi Iya, ada trigger langsung respon ya. iya. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah tenang, diem dulu. Jadi kita nggak usah berespon apa-apa, kita diem, kemudian kita tutup mata kita, kemudian kita hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, hitungnya dalam hati sampai setidaknya detak jantung kamu udah lebih tenang, atau misalkan lebih nggak gemetar, atau misalkan panas suhu tubuh kan, kalau misalnya kita marah kan suhu lebih naik gitu. Nah, lebih tenang, benar-benar kita nafas udah lebih stabil. Setelah itu, baru tarik nafas yang dalam, hembuskan lewat mulut, berpikir, kita memikirkan kira-kira kita mau berespon seperti apa, baru kita respon. Jadi, jangan trigger langsung respon, tapi trigger, diam, hitung, nafas, pikir, respon. Dan itu adalah sebuah kebiasaan sebenarnya. Jadi harus sering-sering latihan. Jadi kalau misalnya kita panik, gimana? Jadi kalau kita takut nggak usah langsung reaction gitu ya? Jangan, karena takutnya reactionnya kita itu membuat kita tuh menyesal gitu loh. Misalnya kan tiap orang reactionnya beda-beda ya. Ada yang langsung ngamuk, ada yang langsung ya banyak hal lah, banyak reaction yang bisa muncul, dan takutnya reaction yang kita pilih itu adalah reaction yang negatif. Kayak gitu. Jadi better ada prosesnya dulu. Iya, kalau misalnya dari definisi psikolog kan ini pinter nih psikolog beneran kamu. Stres itu apa sih? Artinya stres sama bedanya depresi sama anxiety. Itu kan tiga-tiga kata kan sering dipakai orang. I'm stressed, I'm depressed, oh my god, I have anxiety, really bad, cannot breathe katanya. Sebenarnya kalau mau dibahas itu mendalam banget sih. Dalam banget ya. Stres itu wajar banget. Setiap orang pasti pernah stres. Dan perasaan itu, stres itu adalah hal yang sangat-sangat wajar terjadi di Ya, setiap manusia. manusia, Nggak ada apalagi lagi masa manusia. begini, semua satu dunia lagi Iya, stres. Jadi tenang aja ya guys, kalau betul. kamu lagi stres, satu It's dunia okay. lagi stres. It's okay, nggak apa-apa. Stres itu sangat normal. Selama kita tahu gimana cara atau coping stresnya kita. Kemudian kalau misalkan anxiety itu kan kecemasan ya, dan kecemasan ini ada dibagi dua. Jadi ada yang kecemasan aja, di mana itu juga wajar, sama kayak stres, wajar terjadi di kita. Karena gimana pun juga, ketika kita merasa nggak aman, nggak nyaman, itu pasti akan menimbulkan kecemasan. Dan itu wajar banget terjadi. Nah, yang berbahaya adalah ketika gangguan kecemasan. Jadi udah jadi disorder. Sorry ya, gue lagi minta makanan, sorry. It's okay, gak apa-apa. Jadi yang berbahaya adalah ketika jadi disorder. Nah, disorder ini adalah kecemasan yang tadinya normal, wajar dialami oleh semua orang, tapi berlebihan. Berlebihan seperti, misalkan, udah bertahun-tahun kita masih dipenuhi dengan kecemasan. Kemudian kecemasan kita membuat kita menjadi rugi, atau membuat orang lain menjadi rugi, kayak gitu. Atau misalkan dalam sehari itu kita bisa cemas terus, yang berlebihan, sesuatu yang berlebihan seperti itu. Itu membuat ya, itu perbedaan antara kecemasan biasa yang wajar terjadi dengan kecemasan yang disorder. Kemudian kalau depresi itu beda lagi. Kalau depresi itu adalah perasaan sedih yang berlebihan. Jadi ini semua hal, pokoknya kalau udah disorder tuh semua yang berlebihan deh. Iya. Sedih itu wajar. Tuh, makanya nggak boleh ya berlebihan, makan nggak boleh berlebihan, cinta juga nggak boleh ya berlebihan, berharap juga nggak boleh. Tuh, makanya benar, berlebihan Nanti tuh semua kecewa ya. menghancurkan. Iya benar, berlebihan tuh semua menghancurkan. Even cinta, man, too much love will kill you. Harus logis. Cinta benar. boleh, nggak apa-apa, penting logis. Benar. Nah, kalau depresi itu lebih ke perasaan sedih yang berlebihan. Jadi dan itu tuh ada banyak gejala, sama kayak anxiety disorder, itu ada banyak gejala. Jadi kita nggak bisa kayak self-diagnose dengan gampangnya kita bilang kita depresi. Kita sedih dikit, kita bilang kita depresi. Kita cemas dikit, kita bilang kita anxiety. Itu nggak boleh. Karena kalau misalnya udah masuk disorder tuh biasanya udah parah banget. Contohnya yang depresi itu, kalau memang benar-benar orang itu depresi,
ada yang sampai mau self harm, sampai mau bunuh diri gitu loh. Tahapannya itu udah sampai se ekstrim itu. Tapi kalau misalnya kita sedih karena kita putus cinta, atau misalkan karena nilai ulangan kita jelek dan segala macam, tapi kita masih bisa handle rasa sedih kita itu, kita bukan dalam kategori depresi. Karena wajar kalau kita sedih gitu. Kalau ada trigger itu wajar banget. Iya, Kayak gitu terus sih. gimana tuh, kasihan tuh. Kemarin aku berlebihan mencintai, jadinya apa? Sekarang apa, stres habis putus. Itu gimana tuh kalau habis putus cinta? Karena di sini kayaknya banyak deh, di DM aku juga banyak. Jan, ya first step apa nih kalau kita putus cinta selama pandemi ini? Kan tambah kesepian, men. Iya kan, Ya, tambah kebayang-bayang. Tapi gue gak kebayang mantan gue sih. Iya, udah tapi move on gimana? ya. Iya, gimana nih kalau Ya. kesepian? Ayo, kesepian patah hati. Sebenarnya kalau lagi pada masa putus, sebenarnya wajar banget kok kalau misalnya kita sedih. Jadi kalau kamu kasih waktu diri untuk grieve. Jadi bersedih aja, mau nangis silakan, mau teriak silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Keluarkan semua emosinya kamu. Ada sedih, ada kecewa, ada takut kehilangan, nggak apa-apa, keluarin aja semuanya. Tapi bikin deadline. Maksudnya bikin deadline di sini adalah, oke, aku akan bersedih selama 2 minggu ini. Setelah itu, aku udah gak boleh membuang air mataku untuk dia. Gitu. Komitmen sama diri sendiri, tegas sama diri sendiri. Setelah kamu sudah mengeluarkan semua emosinya kamu, next step-nya apa? Next step-nya adalah planning. Bikin planning. Atau bikin suatu hal yang bikin kamu lebih happy. Misalkan, oke, ketika aku putus, aku dilarang ini, dilarang itu. Sesuatu yang positif ya. Misalkan, aku dilarang untuk makan ini karena dia takut aku gemuk, jadi dia larang aku makan, jadi overprotective gitu. Oke, aku mau makan ini. Kemudian, aku waktu itu dilarang untuk dress up gitu kan, karena dia nggak mau aku dilihat sama cowok lain. Udah, mulai dress up. Ada loh, ada yang seposesif itu, seprotektif itu sama pastinya. Nah, Kocak ya. do apapun yang kamu Gue mau happy. makan bakso goreng. Sorry, gue suka banget bakso goreng. Ya, sorry. Iya, makan nggak apa-apa. Ya. Selama proses untuk move on itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi bikin lagi deadline. Jadi kita kayak main game, ada checkpointnya yang bisa kita lakukan. Setelah kita udah moodnya lebih baik, yang kita lakukan adalah bikin planning. Jadi yang ketiga tuh baru bikin planning. Planning ini adalah apa yang mau kita lakukan ke depannya. Kita mulai memikirkan diri kita, fokus sama diri kita, dan mulai cari kira-kira gimana caranya supaya kita bisa improve diri kita. Jadi masa lalu, ingat aja masa lalu itu adalah masa lalu. Kamu nggak bisa turn back time atau travel ke masa lalu kamu untuk memperbaiki itu semua. Itu nggak bisa. Yang bisa kamu lakukan adalah menerima. Jadi mulai acceptance bahwa semua hal sudah terjadi, it's okay, nggak apa-apa, karena masa lalu itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Karena aku putus cinta, membuat aku jadi mengevaluasi apa ya kira-kira salahnya di hubungan aku yang dulu. Oke, berarti next aku nggak boleh cari cowok yang seperti ini. Oke, next aku kalau dalam hubungan yang baru, aku harus lebih trust sama pasangan aku. Next, gini. Jadi kan kita evaluasi. Nah, itu yang bikin kita tuh jauh lebih better. Setelah itu, udah deh, langsung tindakan action. Karena heal sih, waktu yang akan heal sebenarnya. Kita nggak bisa kayak 2 hari kemudian tiba-tiba move on, udah nggak cinta lagi sama dia, tuh nggak mungkin. Jangan berusaha dilupain. Jangan berusaha. Semakin kamu berusaha untuk melupakan, biasanya itu akan semakin ingat sama dia. Jadi better terima, kemudian ikhlaskan masa lalu itu, dan move on. Gitu. Tuh, soal diagnosis, gue makan. Soal diagnosis depresi tadi, gimana caranya tahu ini depresi atau enggak? Tadi yang pertanyaan tadi, sorry gue lagi makan. Nggak apa-apa, it's okay. Gimana tahu depresi atau enggak? Lebih baik ke tenaga profesional, mau itu psikiater atau mau itu psikolog. Tuh, kontak Jan aja, konseling online. Kalau online nggak boleh loh, kita nggak boleh mendiagnosa secara online. Kita harus offline baru boleh. Jadi nggak segampang itu untuk diagnose orang. Iya, tuh. Jadi
Berarti for now kalau masih belum ketemu karena corona masih bisa doa dulu ya, konseling online dulu sama Jen Ya, untuk bisa ngomongin konseling perasaanmu. online. Mm-mm. Mm-mm. Berarti ada Jadi pertanyaan di lebih atas siapa tuh? Ada pertanyaan di atas ah, tadi apa tuh? Ada pertanyaan di atas. Udah lewat, gue nggak bisa lihat. gimana kalau terlalu sedih karena Iis, gimana Mm-mm. kalau terlalu sedih karena habis keguguran dan gimana Mm-mm. cara bangkit dari situasi itu? Mm-mm. Hmm. Oke. So sorry, is. Ya, oke, baik. Mm-mm. Gini, wajar banget kalau kamu sedih sih. Maksudnya Mm-mm. bagaimanapun baby yang ada di dalam perut kita itu kan part of ourselves ya. Maksudnya bagian dari diri kita dan ketika Mm-mm. eh, ketika keluar dari diri kita dalam kondisi yang tidak kita inginkan, tidak Mm-mm. kita harapkan, pasti akan ada shock sendiri. Kamu pasti juga shock banget Mm-mm. dan pasti sedih banget gitu. Tapi it's okay untuk sedih, nggak apa-apa, asal jangan terlalu lama-lama berlarut dalam kesedihannya kamu dan mulai untuk memikirkan dan menerima bahwa itu sudah terjadi dan mulai memikirkan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan. Setidaknya gini, kalau kamu sedih-sedih terus juga akan mempengaruhi fisiknya kamu, akan mempengaruhi mentalnya kamu. It's okay untuk give yourself time untuk healing, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan terlalu lama. Kalau untuk bangkit lagi, support system itu penting. Kalau misalnya kamu punya suami, ya kasih tahu suami bahwa kamu sedih dan segala macam. Ketika kamu lagi down, biarkan suami mensupport kita atau siapapun orang-orang terdekatmu untuk support kamu. Setidaknya bisa nge-motivate kamu gitu. It's okay. Coba lagi. Kalau memang memungkinkan secara fisik dan segala macam, coba lagi, nggak apa-apa. Pasti nanti ada hal yang bikin kamu happy juga kok. Entah nanti Sama ada ini baby baru. dan kakak saya itu yang kedua, Mita itu sempat keguguran sebelum Jema sama Mariel. Tapi lihat tuh mereka berdoa coba lagi. Abis 6 bulan ya coba lagi dapet Jema sama Mariel. Cakep-cakep Iya, dua-duanya. Iya, jadi know ya, that this is not the end. There will be another one. betul, Ya kan doa, betul. doa, doa. Yang penting doa dulu. Kakakku pasti juga nangis-nangis sedih banget. It's okay, nangis gak apa-apa, tuh wajar banget kok. Gak apa-apa. Yang penting jangan menyerah. Jangan karena kejadian ini membuat kamu menyerah untuk memiliki baby lagi. Pasti Wow, kebahagiaan ini akan good datang kok. question nih. Ini sering dialamin. Gimana kenapa suami lebih mencintai mamanya dari saya sebagai istri? Waduh, itu mah udah sering banget kejadian. Itu gimana tuh, Dok? Ini mah masalah sejuta perempuan yang menikah. Selalu Ya. nanyanya begitu. Ya, cinta itu memang nggak bisa sepenuhnya adil ya. Betul. Apalagi mamanya. Kita ngomongin mama lagi. Mamanya memang jagain dia dari kecil sampai dia gede, sampai akhirnya dia menjadi suami kamu. Ya, kita nggak bisa melarang dia untuk tidak mencintai mamanya. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita menerima bahwa dia mencintai mamanya, tapi di sisi lain, selama dia juga mencintai kamu, bisa men-treat kamu dengan baik, itu nggak apa-apa. Dan ingat, harus make sense ya. Maksudnya gini, kadang ada beberapa tipikal cowok yang atau pria yang karena dia terlalu mencintai mamanya, semuanya dia iyain walaupun permintaan dari mamanya nggak make sense. Nah, di sini suami kamu berperan penting untuk menjadi orang yang bijak, menjadi penengah antara kamu dan mertua. Ketika memiliki pendapat yang berbeda gitu kan. Jadi di sini suami kamu harus sangat berperan sih. Tapi kamunya juga harus bisa memberikan statement-statement yang make sense. Jadi jangan karena takut saing atau takut ini, takut itu, takut direbut cintanya semuanya membuat kamu. Cintanya direbut bukan sama pelakor, emang mama juga. Sama mama, iya. Jadi musuh istri itu nggak cuma pelakor, banyak juga yang mama ya tiba-tiba. Sebenarnya bukan musuh sih. Bagaimanapun ketika kita sudah menikah, mama itu mamanya suami kita adalah mamanya kita juga.
Tuh, amin. Makanya doa dapat mertua yang baik. Tapi kalau yang udah terlanjur dapet yang nggak baik, ini gimana? Jadinya kita kayak gimana sih, Jen, cara komunikasi ke cowok supaya dia nggak tersinggung bahwa, menurut aku kamu tuh terlalu nurut sama mami atau terlalu cinta sama mami. Tapi dengan cara yang nggak manja dan menyebelin. Ya kan kalau kita terlalu emosi kan cowok malah kabur, malah kayak apaan sih nggak masuk di otaknya dia gitu. Jadi gimana, Jen? Cara Statement yang komunikasinya? statement yang realistis. Statement yang realistis gini. Suami kita pasti punya otak untuk berpikir kan. Ketika kita memberikan statement yang realistis, biarkan dia berpikir. Kira-kira pendapat kamu tuh seperti apa menurut dia. Jadi ajak dia diskusi. Toh sebenarnya dalam hubungan itu komunikasi penting banget kan. Nah, di sini komunikasi antara kamu sama suami kamu akan diuji. Jadi ketika kamu berhasil, good. Berarti komunikasi kalian akan lebih baik lagi, udah lebih ke arah next step. Tapi sambilan itu sebenarnya fokus utamanya adalah bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita ke mertua. Karena big boss-nya itu adalah mertua kan, benar nggak? Mamanya kan. Jadi big boss-nya adalah mamanya. Kita yang harus pendekatan nih dengan si mama mertua kita, kayak gitu. Kalau udah dapat hatinya, akan lebih baik. Dan biasanya tuh ada trik-triknya tuh, tergantung sama mertua. Iya, ntar deh kita harus tanya seorang mertua untuk trik-triknya. Karena kan gue belum menikah, Jen juga belum menikah kan. Dia itu pasti Belum. bukan expertise topik kita karena kita belum ngalamin. Ntar kita tanya mertua, ntar ya hari Minggu kita akan tanya mertua, what do you really want? Apa sih yang lu mau dari Iya, seorang ya, itu menantu? bagus tuh. Iya, supaya kita bisa belajar. Jadi kalau misalnya udah habis berantem, gimana cara pendekatannya? Lu mau kita nanyain, are you okay? Atau mau kita cuekin, mau kita datengin, atau kita telepon? Karena kan kadang sama mertua serba salah. Kita WhatsApp dibilang nggak sopan, ntar kita telepon dibilang dia perlu space. Ya, we don't know, ya kan? Iya, Lu iya, maunya iya, disamperin, iya. atau mau dikirimin kue, atau mau dikirimin bunga, ditulisin surat, ya kita we never know. Komunikasi lagi sih. Harus Komunikasi perlu lagi. dikomunikasikan lagi sama mertua. Jadi kita nggak cuma bangun komunikasi dengan suami, kita juga harus bangun komunikasi kita dengan mertua. Tuh apa tuh? Aku punya pacar, dia manja banget sama maminya. Mungkin maksudnya bukan manja, tapi dia selalu apa-apa dikit-dikit maminya. Padahal udah gede. Lucu emang banyak kayak begitu. Dan aku nggak apa tuh lebih baik dari karena dia orangnya singgungan. Gimana tuh? Oke, jadi intinya hampir sama kayak pertanyaan pertama ya, bahwa suaminya itu lebih ke mamanya. Iya. Ujung-ujungnya itu sebenarnya komunikasi sih. Kalau masalah kayak ginian, paling utamanya itu problemnya itu lebih di communication. Tuh, Jadi komunikasi. ketika kita sudah bisa mengkomunikasikan ini dengan baik dengan suami, Iya. dan kita bisa mendekatkan diri dengan mertua, itu akan so much better. Tapi kalau misalkan, kalau aku itu lebih memilih untuk lihat situasi. Jadi kita lihat situasi dulu. Jadi kita nggak langsung blok gitu, jangan. Tapi coba lihat situasi, kenali, pahami orangnya seperti apa. Maksudnya kita kan orang baru yang masuk ke dalam keluarga baru. Mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan budaya mereka itu seperti apa. Tuh. Mereka kan Kita ada jangan budaya harap ya. kayak mereka harus adjust ke kita yang adjust ke mereka. Bagi kita perempuan, aduh capek. Kita yang dibawa kan ke keluarganya mereka, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan caranya mereka. Walaupun ada hal-hal yang memang mungkin tidak serak dengan budaya keluarga kita, tapi Ya, tapi kan lu cinta, lu yang nikahin, lu udah harus terima resiko. Makanya sebelum nikah lu ya, pikir-pikir dulu. konsekuensi. Bener. Betul. Bisa nggak lu sama culture keluarga gini, lu sama ibunya seumur hidup lu loh. When you married, karena kan nggak bisa lepas dari ibunya. Iya, Gitu. karena ibunya adalah ibu kita juga sekarang. Iya. Jadi kan nggak bisa semudah itu untuk lepas. Iya, gitu, benar. That's true. Pelajarin dulu budaya keluarga mereka tuh seperti apa. Nanti cari titik tengah. Misalkan kan ada mertua yang maunya itu anak menantunya itu beres-beres, bangun harus jam 6. Kan ada yang strictnya segitu kan. Nah, ada yang harus bangun jam 6, terus habis itu harus langsung nyapu, harus kayak gini, gitu. Padahal di budaya keluarga kamu mungkin kamu orangnya ya bangun jam 12 juga nggak apa-apa, santai banget, kan ada yang kayak gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam keluarga orang, kita yang harus adjust ke dia. Memang kalau awal-awal pasti nggak nyaman, karena kita nggak terbiasa. Tapi lama-lama kita akan terbiasa. Selama itu baik, lakukan. Kecuali hal-hal yang nggak baik ya. Kalau hal-hal yang baik ya nggak usah. Tapi kalau hal yang baik, lakukan aja, nggak apa-apa.
Tuh, anak S2 udah lulus Hmm. di kantor aja, saya takut saya stres sama pilihan anak saya. Lupa terus jalan keluar. Stresnya kenapa? Coba. Kak, saya punya anak tunggal sudah lulus S2, tapi sekarang anak saya jadi fighter. Sementara fighter, maksudnya fighter berarti. Mm-mm. Mm-mm. Sementara saya ingin anak saya kerja di kantor Mm-mm. aja. Saya takut saya stres sama pilihan anak saya. Tolong Kak, jalan keluarnya. Mm-mm. Gini, kalau anak memilih satu pilihan, Mm-mm. kita coba pahami dulu kenapa dia ambil pilihan itu. Mm-mm. Jadi kita nggak bisa membuat dia atau memaksakan dia memilih apa yang kita mau. Kita coba pahami dulu. Oke, anak maunya gini. Menurut si anak itu karena bla 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 bla. Nah, kamu kasih sudut pandang kamu ke anak kamu. Kalau menurut ibu ya bla 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 loh. Nanti cari kira-kira solusi mana yang paling bijak untuk dipilih. Jadi kita tidak bilang kalau misalnya pilihan kamu salah atau pilihan anak salah, tapi kita adjust lebih ke kira-kira anak ini cocoknya apa. Jadi pikirnya lebih ke depan gitu. Mm-mm. 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 Gitu. Ada yang nanya lagi nggak? Satu pertanyaan lagi. Mm-mm. Nggak kerasa ngomong sama psikolog, bagus banget advice-nya. Buat kita lebih tenang, udah 30 menit kan? Nggak kerasa loh, 30 menit. 30 menit. Oh, Iya, nggak berasa ya? iya. Makanya ada satu pertanyaan lagi nggak ke psikolog Jan? Mumpung ini psikolog loh, jadi advice-nya nggak salah. Terus kalau mau ada yang lebih personal, tinggal lanjut langsung ke dia, bisa sign up online. Tuh, aku mau pacar beda agama, gimana tuh? Beda agama. Kalau Mm-mm. sama-sama oke ya nggak apa-apa sih. Tuh, kalau Sebenarnya sama-sama ya. oke nggak apa-apa. Ci, I feel so Kalau sad kamu, because baru diputusin. Tuh, banyak banget emang yang baru putus cinta banyak tuh banget ya. diputusin. Kayaknya boleh tuh dibahas mengenai gimana cara kita move on, apa yang bisa kita lakukan secara mendalam dan detail ya. Mm-mm. Tuh, lingkungan toksik tuh. Satu pertanyaan terakhir soal lingkungan toksik itu apa? Lingkungan toksik. Oh, Mm-mm. yang Kezo ya. Oke. Kak, aku mau tanya dong, kalau misalnya mantan aku ini kan sekarang jadi sahabat aku. Mm-mm. Oke. Tapi dia lagi ada di lingkungan toksik. Oke. Apa yang harus dilakukan biar dia keluar dari lingkungan Ini bukan toksik? urusan lu kan udah mantan. Ya berarti lu masih lebih cinta daripada Sebenarnya. lebih cinta daripada teman. Kalau gue sudah nggak peduli. Itu berarti apa yang kamu harus lakuin ya kalau kamu masih cinta, pertama-tama ingat itu bukan teman biasa. Kamu nggak boleh tipu diri sendiri, ya nggak sih? Kalau kamu masih ngurusin lingkungan toksik, karena kalau teman kayaknya nggak, mungkin kita peduli, tapi kita bilangin aja, bisa kita nggak terlalu mikirin lah, karena kan orang berhak mempunyai apa ya pilihan hidup masing-masing, apalagi Betul, cowok, betul. mana bisa diatur cowok mah, aduh pusing banget, lu atur lu yang gila, beneran? Betul, Gitu. betul, betul. Mm-mm. Gini, Mm-mm. sadari Gimana? posisi dulu. Ketika kamu memang adalah Iya. sahabat, sekarang posisinya adalah sahabat, Mm-mm. berlakulah seperti sahabat. Jadi kita hanya lakukan porsinya kita aja gitu. Mm-mm. Ya, sahabat kita nggak bisa benar-benar memaksakan dia untuk keluar dari lingkungan toksik kalau dianya sendiri nggak mau gitu. Mm-mm. Nggak bisa. Orang itu nggak bisa dipaksain. Tapi setidaknya kita udah kasih tahu, oke, lingkungan kamu toksik karena bla 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 bla. Kayaknya lebih baik kamu jangan terlalu deket-deket deh. Udah, porsimu hanya sampai di situ. Sisanya, kalau memang suatu hari, misalkan dia terpuruk karena lingkungan toksik ini, ya udah kamu jadi support sistemnya dia. Gitu. Jadi lakukan porsi kamu aja. Karena kalau misalnya kamu menjadikan itu sebagai suatu beban buat kamu, kamu capek. Kayak kita ngomong sampai berbui pun dia nggak akan mau dengerin kita gitu. Sama yang penting apa tau nggak, kalau kamu emang peduli banget kamu doain aja, tapi yang penting kamu jangan bohongin diri sendiri, karena aku juga cewek ya, bukannya aku mau ngehakimin, aku sama sekali nggak, aku ngerti kok kita pasti posisinya kalau masih sayang kita mau aja ya jadi temen apa, tapi kita pedulinya tuh jujur, ini bukan peduli ala temen, ini peduli ala masih pacaran nggak sih, jadi kamu harus jujur sama diri sendiri. Apalagi kalau mantan itu jujur aja, kalau kamu memang pas itu serius atau bener-bener cinta, mendingan nggak langsung jadi temenan ya, karena kan kamu hidup kan masih panjang, kamu bisa temenan ya 2 tahun lagi kayak 3 tahun lagi, kenapa gue harus temenan sama mantan sekarang, kenapa harus buru-buru, karena pertemanan itu kan harusnya nggak saling menyakitkan dan effortless, nggak ada hidden agenda, satu masih suka, satu masih berharap. Kalau lu masih berharap balikan, masih berharap dia masih dengerin lu apa,
mendingan jangan temenan dulu deh, karena kan kamu masih ada hidup tuh masih panjang, kenapa harus temenan sekarang? Karena aku sering sama cewek-cewek, tapi kan gue mau temenan, kenapa dia harus sejahat itu sih, setega itu? Ya tapi kenapa kalau mau temenan cuman tulus temenan, kenapa harus sekarang? Kenapa harus buru-buru? Gitu. Sorry. Kasih Terus, waktu juga, ya kita kan mm-mm, nggak tahu ya, mm-mm, dia sedang posisinya itu memang sayang atau memang udah anggap sahabat, cuman mm-mm, kasih waktu untuk dirimu. Coba pikirin mm-mm. lagi, sebenarnya kamu memang anggap dia sahabat atau lebih, Iya. kayak gitu. Terus kalau pergaulan toksik ya biar dia kena batunya, karena gini loh, jujur aja ya, gue dulu mungkin gue nggak ngomong kayak gini, sekarang gue ngomong kayak gini, cowok itu tuh susah diatur, ngerti gak sih? Cowok itu harus kena batunya sendiri baru kapok gitu. Ibu aja coba tanya ibu-ibu yang punya anak cowok, aduh kalau dibilangin tuh malah makin rebellious kan, malah makin bertingkah gitu. Cowok tuh harus kena batunya sendiri lah gitu. Bukannya aku mau Pengalaman yang ada. bukannya aku mau stereotip, karena cowok itu kan lahir jadi petualang ya, jadi pemburu ya kan, lebih beda daripada cewek itu gampang ditakut-takutin, ngerti gak sih? Di kayak kamu kalau di situ terus ntar bisa begini loh, mama ntar khawatir gitu kan. Tapi kalau cowok tuh mau tes nyali kan, mereka malah lebih suka adrenalin, maka cowok mah kamu diemin aja lah biar kena batunya sendiri, baru nangis deh ke kamu. Nah, Cowok pasti tuh nangis baru jadi support. iya baru kamu support, jangan langsung kayak I told you so, dasar lu goblok gitu, jangan. Jangan. Itu makin makin ini Iya, dikira mau nyerang lagi. iya gitu. Kamu harus dengan hangat dan dia bilang iya, lain kali hati-hati kalau sama teman Iya. begitu gitu. Terus apa tuh? Bagus Sudah. banget, bagus. Mm-mm. Karena umur nggak ada yang apa sih tuh? Nggak ada yang apa? Coba baca itu. Mata gue tuh Karena belakang. umur gak ada yang tahu, Kak. Gak tahu kalau tahun depan benda meninggal gimana. Oh, nih ngomongin apa ya? Iya. Aduh, gue nggak tahu itu ngomongin apa. Tapi sekarang gue udah belajar. Dulu tuh gue pikir cowok tuh kalau kita makin ingetin, makin masuk. Ih gila lu, kita malah makin ingetin kayak radio rusak, makin gak masuk itu peringatan. Bener gak? Aduh, lagi cowok lu mau atur soal temen-temen ya, forget it. Adanya Gak kita bisa. dikira party pooper ya, lu malah bisa terkena rese lo. Lama-lama ntar ujung-ujungnya lu nggak tahu tiba-tiba teman-temannya benci kamu loh. Makanya lu jangan ikut Iya, campur. iya, iya. Betul. Ntar dikira wah ini cewek psycho apa ya kan, karena cowok tuh Iya, iya. pinter-pinter ini, pinter turn around the subject, dikira ntar oh aku dilarang nih main sama kamu, padahal kita bukan ngelarang, kita mungkin cuma ngingetin itu temen bad influence gitu. Tapi terkesannya kan kamu kesannya kayak cewek posesif, padahal kamu enggak, kamu cuma worry karena mungkin mereka sering mabok, sering minum ya nggak sih, sering berantem, kamu nggak mau dia jadi orangnya pemarah, apa-apa pukul gitu. Kalau baru kenal langsung nembak gimana? Aduh, ya terserah. Kalau cuma mau pacaran for fun sih aku bilang terserah. Tapi kalau untuk apa ya, untuk Serius. serius hati-hati dulu lah, jangan langsung. Iya, karena semua orang tuh perlu waktu untuk melihat the real color ya, Jen. Betul, betul. Harus coba kenali dulu mendalam. Jadi jangan nanti udah pacaran, kok kamu berubah? Padahal kitanya nggak kenali dia mendalam. Benar. Butuh waktu. Kalau misalnya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, menurut aku ya, itu belum benar-benar kenal dia loh. Itu paling kulitnya aja. Karena biasanya di psikologi itu ada namanya honeymoon phase. Tuh, Jadi psikologi kalau nih, dia nggak abal-abal. ada namanya honeymoon phase, di mana memang lagi masa sweet-sweetnya. Ketika cowok lagi mau ngejar kamu, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk dapetin kamu gitu. Walaupun bukan menjadi dirinya seutuhnya. Nanti ketika udah pacaran, udah dapetin kamu, di 3 bulan pertama, 3-4 bulan pertama itu pasti masih honeymoon phase, masih sweet, karena kan baru pacaran, bla bla bla. Baru-baru mulai true color-nya itu ketika 1 tahun, 2 tahun ke depan gitu. Jadi kalau mau, lebih baik kenali dulu, berteman aja dulu, nggak apa-apa, sambil lihat-lihat apakah memang he is the right one atau enggak gitu. Slow but sure. That's true. Tuh, pacaran beda gimana? Ini terakhir ya. Chinese sama Jawa gimana tuh, Jen? Beda culture. Sebenarnya nggak apa-apa selama bisa saling beradaptasi sih, sama toleransi. Karena kalau misalkan problema orang yang memiliki pasangannya yang beda agama, beda ras, yang kayak gitu, yang berbeda gitu kan, itu problemnya itu karena nggak bisa adaptasi dan sulit untuk mentoleransi. Jadi kalau dari awal kalian sudah memiliki komitmen untuk saling mentoleransi, udah saling mengenal dan saling udah siap untuk mentoleransi dengan budayanya mereka, ya udah nggak apa-apa. Misalnya nih, kan stereotipnya orang Batak itu kalau ngomong keras, gitu kan. Sedangkan mungkin kamu orang Jawa yang ngomongnya itu pelan, gitu. Ketika kamu mau pacaran dengan orang Batak, atau misalnya si orang Batak ini mau pacaran dengan orang Jawa,
kamu udah harus siap dengan konsekuensi cara bicara yang berbeda gitu. Jadi apakah kamu gini, sebelum pacaran tanyakan sama diri sendiri, apakah aku bisa mentoleransi dia? Kalau misalkan nggak bisa, jangan. Tapi kalau bisa, jalankan. Kayak gitu. Karena hubungan tuh perlu toleransi juga. Maksudnya kita nggak bisa ubah dia, nggak bisa. Kamu mau ubah orang yang cara ngomongnya keras, tiba-tiba lembut kayak kamu tuh nggak bisa. Kalau dia nggak mau. Terus kalau keluarga Chinese-nya nggak setuju karena kamu orang Jawa, gue bilang mending nyerah deh, jangan coba lawan orang tua. Karena aku lihat teman-teman aku yang pernikahannya menentang orang tua, nggak dapet berkat orang tua tuh sampai sekarang drama banget loh. Ngerti nggak sih? Ya bukannya gue nggak mau lu jadi apa ya, cinta tuh memang harus diperjuangkan. Tapi ya jangan dijuangin sampai gitu-gitu, karena ingat ya, pernikahan itu perlu orang tua punya restu loh. Percaya nggak percaya, iya kan? Karena kalau nggak pasti banyak masalah, makin terguncang pernikahan aja. Orang tua udah restuin, dua-duanya deket aja, masalah terguncang. Ngerti nggak sih? Berat, banyak yang cerai, apalagi pernikahan yang orang tuanya nggak restuin, ngerti nggak sih? Nggak diakuin sama orang tuanya, tambah repot ya. Bukannya aku mau gimana, daripada lu udah ke dalam, ntar udah buang waktu 2 tahun lah, 3 tahun, tiba-tiba nggak jadi. Mendingan dari awal, kalau kamu tahu orang tuanya udah nggak suka sama kamu, mendingan kamu bijak, apalagi kita cewek ya, bijak lah pergi gitu, ya kan? Menyerah aja, walaupun cinta, gimana sih? Karena yang dari Tuhan itu nggak. Cinta nggak cukup ya. Iya, dan yang kedua, kalau itu pasti dari Tuhan, pasti nyokapnya suka lah sama lu, ngerti gak sih? Karena kalau dari Tuhan, masa nyokapnya kita harus kayak begging atau harus yakinin dia suka kita, tuh repot punya, ngerti gak sih? Karena kayak kalau dari Tuhan tuh nggak mungkin harus main belakang, ya nggak sih? Atau harus nentang orang tua. Ya, tapi Gitu. kalau misalnya kamu tetap mau memaksakan, kamu harus komunikasikan ini sama pasangan kamu gitu. Iya. Dan Gitu. kalau memang kalian berdua memutuskan untuk tetap jalan, tetap gas gitu, kalian udah harus siap dengan konsekuensi. Karena kalau misalkan hubungan yang ditentang itu pasti banyak banget konsekuensi yang akan datang. Bener, capek ya. Hubungan dua-duanya restu aja masalah banyak, apalagi nggak direstuin, capek banget. Memang sih nggak semua orang tua bisa menerima ya pasangan anak seperti apa. Tapi kalau misalkan pada akhirnya direstui, ya bagus. Kita doakan yang terbaik lah buat kamu. Kita doain. Tapi kalau emang raja susah, mendingan nyerah daripada buang-buang waktu, ya kan? Makin lama makin sakit ntar. Bener deh, karena susah banget. Karena kalau tiba-tiba cowok kamu nggak dikasih warisan misalnya, tiba-tiba kamu ditinggalin atau kamu disalah-salahin pas udah nikah, kan repot. Gitu, gara-gara gua sama lu sih, jadi gua nggak dapet, terus dia cemburu sama kakaknya atau adiknya, kan you never know. Nah ya, kita nggak pernah tahu. Iya. Hidup itu penuh dengan drama. Iya, banyak drama, dan aku ngeliat itu di pernikahan teman saya tuh, gila, udah 10 tahun menikah masih aja melawan mertua, masih ribet banget karena emang nggak disetujuin gitu. Terus dibuat susah lah. Pikirin lah. Betul. Terus mertua itu tuh pasti, yang kalau misalnya cowoknya akhirnya berdiri buat kamu ya, dia akhirnya menikahin kamu padahal nggak setuju, mertuanya itu pasti nggak akan diem aja begitu, ngerti nggak sih? Selama kamu menikah pasti ada gangguan lah, dia ngomongin ke sini ke situ. Abis itu kalau ntar mertuanya cari-cari kejelekan kamu, langsung dibesar-besarin ke suami kamu, ngerti nggak sih? Supaya ntar mungkin kamu yang rugi, bisa aja kamu tiba amit-amit, tapi bisa aja kamu tiba-tiba jadi janda, cuman baru 3 tahun 4 tahun, cuman karena gesekan mertua. Karena pasti mertua itu kan ibu tuh sebenarnya, ya bayangin, yang ngelahirin nggak akan diem aja walaupun kamu akhirnya terjadi nih pernikahan. Aduh, gue udah ngeliat deh, itu mertua tuh nggak akan ikhlas karena itu anaknya gitu, anaknya. Dan anaknya dengan terang-terang memilih cewek yang dia belum ini, yang nggak gedein dia seumur hidup, milih kamu. Percaya deh, mertua kecuali dia meninggal, dia nggak akan diem, beneran. Dia akan coba cari kejelekan kamu, cari masa lalu kamu, dia ntar cari mantan kamu, nanya-nanya, ngerti nggak sih? Kamu dulu kayak gimana, ya kan? Pokoknya kamu bakal diubek-ubek deh gitu, kecuali mertuanya meninggal ya. Tapi kan kamu nggak tahu dia meninggal atau enggak kan, karena pasti seorang ibu tuh nggak akan ikhlas, ngerti nggak sih? Cewek nature ego gitu. Iya, betul. Iya, aku lihat temen aku tuh nggak tenang sama sekali, cuma karena mertuanya nggak ikhlas gitu. Karena mertuanya pikir, my son tuh nggak mungkin ngelakuin itu demi wanita, dia pasti pilih mama. Tiba-tiba nggak pilih mama, wah ceweknya tenang. Iya, pasti ego lah ya, ego pasti muncul. Iya, pokoknya mendingan jangan lawan ibu deh, repot punya gitu. Kan kamu maunya pernikahan yang tenang dong, bukan pernikahan yang ini apa sih, yang kayak ini, kayak Korean drama atau kayak perpecahan kayak World War III, ya kan? You want a good wedding lah. Iya, pasti.
Karena apalagi ibu-ibu menopause gitu, kalau dia udah menopause, aduh tambah Oh ya, repot tuh, ya, tambah emosi panas. Kamu ya. diubrak-abrik hidup kamu karena kamu sudah kayak mencuri anaknya, atau kamu dibilang pakai dukun lah, ya kan? Dibilang pakai ini itu, hati-hati deh, udah jangan deh, nggak worth it. Mm-mm. Gitu. Pikirin dirimu sendiri juga intinya. Iya, Pikirin bener. dirimu sendiri Mm-mm. juga. Bener, ya. Pikirin sendiri dan kamu harus tahu deh soal there is no apa ya, no danger as an ibu-ibu yang marah, kehilangan anak itu, waduh, lu kamu jangan main-main ya. Gitu. Tapi sisi Kesalahan lain kamu, kita Mm-mm. iya Gimana? kesalahan kamu bisa sekecil upil ya sebelum sama anaknya itu bisa dibuat besar banget gitu ya kan? Besar kayak bom ya. Iya, bisa kayak bom. Bahaya deh ibu-ibu. Bagi ibu menopause tuh bahaya banget. Sedangkan yang seumur gitu kan juga udah gak sibuk kerja. Anak-anak udah gede, teman-temannya bisa bantuin. Bayangin kamu akan lawan ibu dan satu geng. Wow, Geng. gak worth it. Gak worth it. Iya, Mendingan lu iya. cari cowok lain, lu doa, ya kan? Ya. Pokoknya jangan, Memang lihat deh. lebih Aku ya. ngelihat sendiri, pokoknya jangan deh rebut anak dari seorang ibu gitu. Walaupun kamu merasa pemenang sesaat karena dia udah nikahin kamu dan kamu buat mamanya malu depan temennya, dan balas dendam tuh akan datang dan itu kejam banget gitu. Ya, apalagi kalau ibunya kaya, aduh kamu bisa dijebak Nah, segala macem, dibilang kamu selingkuh, dia bisa bayar cowok deketin kamu loh, gitu loh, deketin ya kamu itu atau kalau apa. ekstrim ya. Iya, ibu-ibu psycho-psycho kalau udah mainnya pos kan. Makanya jangan deh ya. Kalau udah nggak disetujuin ibu dan kamu udah coba mungkin 6 bulan atau berapa, udahlah, be the bigger person, let it go. Kamu percaya aja Tuhan, kalau emang ini jodohku pasti dia akan kembali dan ibunya akan mau gitu. Kalau kamu udah coba yang terbaik ya buat ibunya suka gitu. Misal kamu udah coba misalnya apa yang dia nggak suka, misalnya suami kamu bilang oh dia nggak suka ini A sampai Z, terus kamu apa yang bisa kamu rubah gitu. Tapi kan kalau yang dia nggak suka, misalnya ibunya nggak suka karena kamu orang tuanya cerai atau kamu orang Jawa gitu ya, itu kan lu nggak bisa rubah gitu. Nggak Gue bisa kan ubah. dilahirin Ya. Tuhan, gue orang Jawa gitu, atau cerai ya bukan urusan gue tuh, orang tua gue punya masalah gitu. Atau enggak, oh gue nggak suka sama calon istri gara-gara dulu dia pernah punya bekas pacar banyak, ya itu lu nggak bisa rubah. Tapi kalau misalnya oh gue nggak suka sama ini karena pakaiannya, oke, itu lu bisa ubah pakaiannya, cara ngomong dikit-dikit bisa ubah lah, walaupun mungkin logatnya emang kalau misalnya orang apa itu lebih keras atau lebih kasar atau apa. Oh, gue nggak suka sama rambutnya, lu bisa ubah. Nggak suka sama Ya. pergaulannya, pekerjaannya, lu bisa ubah. Tapi kalau udah hal-hal yang nggak bisa ubah dan ibunya ngotot Ya. and unreasonable, leave, itu tuh nightmare banget. Itu berarti monster entar. Nggak sampai Gitu. monster sih. Iya. Cuma gini, sometimes kita harus pikirin dari sudut pandang si ibu juga sih. Maksudnya kalau misalkan kita udah punya Iya. anak dan menurut kita calonnya dia itu kurang, pasti kita juga akan melindungi anak kita. Itu udah mother nature banget sih menurut aku. Jadi ya konsekuensinya adalah kalau memang kamu tetap mau berjuang bersama dan si pasangan kamu juga mau berjuang bersama, ya udah harus siap dengan konsekuensinya. Dan kalian harus buktikan dengan sangat keras supaya mendapatkan restu dari mamanya. Karena memang benar banget sih, yang nggak dapat restu itu ini kadang ya banyak masalah lah, ada aja masalah yang datang nanti. Walaupun ada juga loh case-case yang dimana awalnya nggak direstui tapi pada akhirnya direstui. Ada juga yang kayak gitu. Iya itu. Cuman Tapi itu udahlah, itu kamu depends anggap lagi. itu kayak 1 di dalam 1000 lah. Di dalam Iya 1000 itu ya. Kamu jangan berharap ya gitu, you do jadi your balik best, lagi tapi lah. jangan nggak worth it. Aku lihat teman aku sengsara kok, yang maksain. Dia mungkin pemenang dalam sesaat doang, tapi habis itu Ya. sengsara, mau mertua nggak diem aja gitu. Wah, kita udah ini nih di jam 7:21. Thank you so much. Kalau ada mau nanya-nanya lagi Thank langsung ke Jen you. ya. Tulis your Instagram Jen, biar dia follow. Aja nggak di situ aja kan? Ada Your kok bisa Instagram. langsung klik. Oh, bisa lihat langsung kan? Dan psikolog tuh, bisa langsung lihat. Oke, Thank you oke. banget buat Dita udah Iya. ajakin aku No, aku yang ngobrol. thank you. Kamu sangat bagus soal Happy mindfulness, banget. nafas. Iya. Gitu. Ntar Jadi kita talk ya, lagi ya. Thank you banget oke. loh. Kita talk lagi. Thank Ntar you kita sesi banget. curhat lagi Thank you. dengan psikolog hebat ya. Aduh, gimana gue matiin. Thank you juga buat yang sudah nonton. Semoga informasinya bisa membantu. Ya, dia buka konseling online. Jadi kamu mendingan ikut konseling online. Dan bisa ikut konseling online kan sama lu one on one, bagus ya. Bisa. Bye bye. Thank you guys. Bye. Bye bye. Thank you. Dadah. Thank you. Bye.